Perkenalkan, saya Sultan Gibran OB dari jurusan Akuntansi Perbanas. Hari ini saya dan teman-teman saya akan tanya jawab nih mengenai apa aja sih yang mereka tahu tentang fintech dan EQYC, dan kira-kira apa ya pendapat mereka tentang fintech dan EQYC di era digital sekarang ini. Tonton videonya sampai habis ya. Halo, dengan siapa gue di sini? Dengan Salsa dari jurusan S1 Akuntansi. Dengan Sabrina Jana, S1 Akuntansi. Dimas dari jurusan akuntansi. Taufik dengan jurusan S1 Akuntansi. Di sini gue bakal nanya-nanya sama lu tentang apa itu fintech sama EQYC. Fintech itu menurut gue ya, itu tuh cuman kayak perantara, kayak bank secara digital gitu. Jadi misalnya orang mau nyimpen uang atau orang mau transfer, fintech itu ada di situ buat ngebantuin mereka. Nah, fintech itu tuh nggak selalu tentang kayak perantara doang. Kadang tuh bisa jadi, maksudnya itu bukan perantara transfer segala macam, tapi bisa kayak yang pinjem. Iya. Gitu. Jadi misalnya nanti fintech itu nyari investor, habis itu dia bakal ngasih ke orang yang butuh pinjaman itu. QYC atau Know Your Customer itu untuk memverifikasi dan mengidentifikasi identitas pengguna kita ketika kita meminjam peminjaman secara online. Kita disuruh memverifikasi data kita dengan menggunakan KTP. Seperti itu EQYC menurut gua. Oh, berarti kayak identifikasi tentang buat register kayak kita mau gunain akun ini buat peminjaman ini gitu ya? Iya. Prosesnya juga cepat. Kalau vintage ilegal tuh kayak dia pasti kan gak ngikutin regulasi ya, pasti dia bukan financial teknologi yang ngikutin aturan yang udah disahin sama otoritas yang berwenang gitu kan. Jadi sebenarnya itu pasti banyak banget sih dampak negatifnya buat keamanan data keuangan kita khususnya ya. Takutnya nanti keamanannya terancam, terus takutnya ada penipuan Oh, data gitu. bocor gitu ya? Iya, kan kayak gitu juga udah banyak ya kasusnya. Gitu sih. Gue sih kalau buat orang-orang yang belum pernah, jangan sih, karena data kita bakal diambil sama mereka. Terus apalagi, dan mereka tuh bisa ngechat kontak-kontak kita gitu loh, yang kayak ngeganggu banget. Itu juga bikin malu gitu loh menurut gue. Kalau emang kayak gitu mendingan jauhin, nggak usah lo minjem kayak pinjol ya hitungannya. Mendingan lo minjem sama orang terdekat deh daripada lo minjem kayak gitu, nanti lo dicari koruptor segala macam, ribet lagi konsepnya. Saran dari gue sih ya, saran dari gue tuh bukan yang udah make, tapi yang sebelum make ya. Jadi kayak kalau misalnya lu mau pakai fintech ilegal nih, ya perlakuin secara ilegal gitu. Jadi ya kalau bisa pakai KTP orang, nggak bisa pakai. Nggak bener guys, sarannya guys. Iya nggak, tapi kalau emang udah make, sebisa mungkin langsung keluar, karena ya lu nggak aman di sana bro. Pakai legal-legal aja. Ya. Iya benar. Oke, sebenarnya kalau gue mau ngasih saran sih jangan pakai financial teknologi yang ilegal, cari aja yang legal aja. Cuman kalau misalkan udah terjerumus lah, udah terlanjur ya waspada aja. Dipikirin lagi deh dampak negatifnya buat diri kalian sendiri gitu kan. Jadi ya waspada aja sih, jangan sampai dampaknya itu sampai kena gitu loh ke kalian, jangan sampai data kalian bocor kayak gitu-gitu. Terus juga buat fintech sama fintech ilegal itu bakal mempengaruhi sama kontak-kontak yang ada di HP kalian. Kayak kalian bisa jadi, teman-teman kalian bisa jadi di kontak juga sama orang fintech itu. Ya, jadi nggak benar. Itu sih gak cuma resiko finansial aja, takutnya kan bisa juga hukum ya. Takutnya. Makasih Salsa. Oke, makasih.